Pelaku industri penerbangan angkat bicara mengenai fenomena bandara hantu akibat kondisi bandara yang terlalu sepi. Terpantau, ada beberapa bandara yang sepi, bahkan tidak memiliki jadwal penerbangan justru setelah diresmikan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dari hasil penelusuran platform penjualan tiket pesawat, bandara seperti JB Sudirman di Purbalingga, Bandara Ngloram di Blora, dan Wiryadinata, Tasikmalaya, hingga Bandara Kertajati, minim memiliki jadwal penerbangan lagi. Banyak bandara kecil tidak lagi memiliki jadwal penerbangan justru setelah diresmikan jadi bandara komersial. Penyebabnya mulai dari minimnya minat penumpang hingga dampak mahalnya harga aftur. Menurut beberapa ahli penyebabnya mulai dari minimnya potensi penumpang, pengaruh harga aftur dan keterbatasan jumlah pesawat, hingga kalah saing dengan moda transportasi lain. Sekjen Indonesia National Air Carriers Association, INACA, Bayu Sutanto mengatakan bandara tersebut merupakan rute sepi. Ditambah kondisi penerbangan yang sulit imbas kenaikan harga aftur. Pengamat penerbangan dari Arista Indonesia Aviation Center, AIAC, Arista Atmajati melihat bandara itu memang memiliki potensi penumpang yang kecil. Terlebih kondisi industri penerbangan yang berat imbas kenaikan harga aftur. Itu memang bandara-bandara kecil kaya yang di Purbalingga, Ngloram, Tasikmalaya juga dulu ada Garuda, Citylink terbang tapi sekarang nggak jelas, yang di Cirebon juga dipakai sekolah penerbangan Lion Air. Di Bandara Kuabang itu juga nganggur, kata Arista. Ditambah dengan kondisi saat ini saat harga aftur tinggi membuat tiket pesawat juga menjadi lebih mahal. Termasuk daya beli masyarakat kawasan belum pulih imbas pandemi membuat enggan menggunakan moda transportasi pesawat. Pengamat penerbangan Joko Setijowarno melihat dari kebutuhan, pembangunan bandara tersebut memang dirasa tidak perlu. Sebenarnya nggak layak, tapi tetap dibangun. Kalau nggak ada demand pengusaha juga mana mau. Salah satu pertimbangan kelayakan pembangunan bandara adalah adanya permintaan, ditambah daya beli masyarakat yang akan menggunakannya. Jika kemampuannya ada di transportasi lain, maka pesawat dan bandara yang sudah dibangun bisa ditinggalkan. Selain itu, Bayu dari INACA membeberkan, sepinya bandara karena persaingan antar moda transportasi di Pulau Jawa. Di mana masyarakat lebih memilih angkutan lain seperti bus dan kereta yang lebih murah dibandingkan harga tiket pesawat. Khusus untuk bandara kecil yang ada di Pulau Jawa banyak masyarakat yang lebih pilih bus, kereta api ataupun kendaraan pribadi, terlebih dengan adanya tol Trans Jawa waktu tempuh jadi lebih cepat, katanya. Tahukah kamu bandara yang sepi itu adalah 1. JB Sudirman, Purbalingga. Melihat situs pembelian tiket pesawat, Bandara JB Sudirman saat ini terpantau tidak memiliki jadwal penerbangan lagi. Sebelumnya bandara ini digunakan maskapai Citylink dengan tujuan Jakarta Purbalingga dan sebaliknya, namun belum lagi terlihat ada jadwal penerbangan ini pada platform penjualan tiket pesawat. Bandara Jenderal Besar Sudirman, JBS, di Purbalingga bukan hanya menjadi simbol kebanggaan lokal, tetapi juga memiliki sejarah, fakta-fakta unik, dan menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Bandara JBS berlokasi di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Ide untuk memiliki bandara di Purbalingga muncul pertama kali pada tahun 2006. Fakta unik. Bandara ini dinamai sesuai dengan Jenderal Besar Sudirman, yang merupakan putra daerah Kabupaten Purbalingga. Bandara ini dikelola oleh KPKNL Purwokerto sebagai salah satu aset negara. Meskipun berada di daerah kabupaten, bandara ini telah berkontribusi meningkatkan perekonomian lokal. Bandara ini telah dibuka kembali dan menjadi alat untuk mempersingkat waktu tempuh perjalanan di daerah tersebut. Bandara JBS sedang bersiap untuk melayani penerbangan feeder umrah. 2. Bandara Ngloram, Blora. Blora, sebuah kabupaten di Jawa Tengah, memiliki sebuah bandara yang unik dan menarik. Bandara ini bernama Bandara Ngloram, dan terletak di Kecamatan Cepu, Blora. Bandara Ngloram dibangun pada tahun 2019 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2021. Bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 1.500 meter dan lebar 30 meter. Bandara ini dapat digunakan untuk pesawat jenis ATR 72, 600 dan sejenisnya. 3. Wiryadinata, Tasikmalaya. Tasikmalaya, sebuah kota di Jawa Barat, memiliki sebuah bandara yang unik dan menarik.
Bandara ini bernama Bandara Wiryadinata, dan terletak di Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Bandara Wiryadinata dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963. Bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 1.200 meter dan lebar 30 meter. Bandara ini dapat digunakan untuk pesawat jenis ATR-72, 600 dan sejenisnya. 4. Bandara Kertajati, Majalengka. Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta. Bandara ini memiliki banyak fakta menarik, baik yang unik maupun aneh. Bandara Kertajati dibangun pada tahun 2015 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018. Bandara ini terletak di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 2.500 meter dan lebar 60 meter. Bandara ini dapat digunakan untuk pesawat jenis Boeing 737 dan sejenisnya. Bandara Kertajati memiliki pemandangan yang indah, yaitu dikelilingi oleh Gunung Ciremai dan Gunung Guntur. Bandara Kertajati memiliki potensi yang besar untuk menjadi bandara wisata. Hal ini karena Majalengka memiliki banyak potensi wisata, seperti wisata alam, wisata sejarah, dan wisata budaya. Bandara Kertajati dapat menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Majalengka. Hal ini karena Bandara Kertajati terletak di jalur utama menuju Majalengka. Bandara Kertajati dapat menjadi destinasi wisata baru di Jawa Barat. Hal ini karena Bandara Kertajati memiliki pemandangan yang indah dan unik. Menjadi pionir dalam pengembangan industri pariwisata di wilayah Jawa Barat. Meskipun saat ini mengalami kesulitan dalam penerbangan komersial, namun dengan strategi yang tepat, potensi besar bandara ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Untuk mengakhiri, fenomena bandara hantu ini adalah contoh nyata dari tantangan yang dihadapi industri penerbangan, terutama di daerah-daerah tertentu. Faktor ekonomi, harga aftur, persaingan moda transportasi, hingga dampak pandemi, semua berkontribusi terhadap kondisi ini. Namun, dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, kita bisa mencari solusi dan cara-cara inovatif untuk memaksimalkan potensi bandara-bandara tersebut, tidak hanya sebagai sarana transportasi tetapi juga sebagai driver ekonomi lokal. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda tentang topik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.